Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, satu hal yang dari dulu sampai sekarang diyakini oleh umat Islam adalah bahawa syariat Allah itu adalah syariat yang paling mulia. Kerana ia diciptakan oleh Allah yang maha tahu, disusun oleh Allah yang maha bijaksana. Setiap mukmin wajib meyakini bahawa apapun yang Allah perintahkan pasti di ujungnya ada kebaikan. Apapun yang dilarang pasti di baliknya ada bahaya yang mengancam. Para ulama memang dengan gigih mencari dan menggali apa itu rahasia, hikmah dan kemaslahatan yang ada di setiap perintah Allah. Memang di awal semuanya meyakini pasti ujungnya baik, pasti ada manfaatnya, pasti ada maslahatnya. Tapi apakah itu? Sebahagiannya sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Kalau kamu melakukan ini, maka ini untukmu. Kalau kamu mengerjakan ini, maka ini balasannya. Tapi sebahagiannya lagi tidak dijelaskan secara rinci, tidak dijelaskan secara tersurat. Itulah yang digali oleh ulama, apa rahasianya, apa maknanya, dan apa hikmahnya. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, gerakan solat itu bukan gerakan asal. Kenapa mesti rukuk? Dan rukuk kenapa begitu? Lalu kenapa mesti sujud? Dan kenapa mesti segitu jumlahnya? Itu bukan gerakan asal. Gerakan itu bukan dibikin oleh ahli senam yang mengerti tentang gerakan-gerakan yang membawa kepada kesehatan. Gerakan solat bukan dirancang oleh orang-orang yang mengerti tentang medis. Gerakan solat itu adalah syariat yang Allah turunkan pada Rasulnya. Yakini pasti ada manfaatnya, walaupun tugas kita selanjutnya adalah gali apa manfaat sujud, apa manfaat rukuk, apa manfaat berdiri dan seterusnya. Begitu juga ketika kita berwudu, itu bukan gerakan asal. Kenapa mesti 3 kali? Kenapa mesti muka? Kenapa mesti tangan? Itu semua bukan disusun oleh sembarang orang. Dia disusun oleh Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah. Termasuk keyakinan kita, kenapa mesti ada puasa? Kenapa enggak boleh makan? Kenapa enggak boleh minum? Kenapa jumlahnya 1 bulan? Kenapa diwajibkan sekali setahun? Itu ada rahasianya, ada hikmahnya. Yang jelas kita bertugas untuk mencari apa keuntungan, apa tujuan dan apa hikmah. Tapi sebelum itu yakini pasti ada kebaikannya. Maka kerjakanlah dengan tulus, kerjakanlah dengan ikhlas, dengan penuh antusias. Pasti kita akan rasakan manfaatnya. Sebaliknya ketika dilarang minum minuman keras, ketika Allah larang memakan daging babi, Allah larang memakan darah, pasti ada mudaratnya. Sekalipun enak, orang bisa saja membuat makanan yang sangat enak dari bahan baku babi. Bisa orang membuat kuliner yang sangat lezat dari bahan baku darah atau dari bahan baku bangkai. Tapi seorang mukmin sebelum mencobanya, walaupun dia tahu katanya viral, banyak orang yang membelinya, lezat konon kabarnya, tetapi karena mukmin tahu itu dilarang oleh Allah, mukmin yakin di balik yang lezat tersimpan bahaya yang mengancam jiwa. Di balik sesuatu yang sangat enak tersimpan penyakit-penyakit yang mungkin tidak diketahui obatnya. Keyakinan mukmin melampaui pengetahuannya. Dia percaya pada yang belum kelihatan. Dia tidak butuh bukti. Ada larangannya, dia akan tinggalkan. Ada perintahnya, dia akan kerjakan. Jemaah-jemaah hamba Allah yang mulia, untuk apa semuanya ini? Semua larangan-larangan ini? Untuk apa puasa ini? Untuk apa ibadah ini? Bolak-balik ke Mekah untuk haji. Untuk apa? Siapa yang paling berkepentingan? Kita. Allah tak sedikit pun mengambil keuntungan dari ketaatan kita.
Allah tak sedikit pun mengambil keuntungan dari ibadah kita. Siapa yang taat, dia yang akan menerima manfaatnya. Siapa yang angkar, dia yang akan menanggung akibatnya. Adapun Allah tidak terpengaruh sedikit pun oleh ketaatan atau oleh kedurhakaan hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi, hadis sahih, Allah menegaskan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa qalbin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua kalian, semua jin, dari yang pertama ada sampai yang terakhir ada, semuanya ala atqa qalbin wahidin, menjadi orang yang bertakwa, tak satu pun yang engkar, semuanya mentaati Allah, tak satu pun yang kafir. Andai semua itu terjadi, ma zada zalika fi mulki syai'a, itu tidak menambah sedikit pun kekuasaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala afjari qalbin wahidin minkum ma nakasa zalika mimma indi syai'. Wahai hamba-hambaku, sebaliknya, seandainya semua manusia, seandainya semua jin, dari yang pertama ada sampai yang terakhir ada, semuanya kafir, tak satu pun yang taat, semuanya engkar, tak satu pun yang beriman. Apa kata Allah? Andai itu terjadi, mana qasazalika mimma indi syai', tidak mengurangi kekayaanku sedikit pun. Semuanya taat, tidak menambah. Semuanya kafir, tidak mengurangi. Allah tak butuh pada kita. Allah bahkan tak butuh pada alam semesta. Allah tak butuh kepada semuanya, karena Allah itu maha kaya. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, tidak butuh kepada alam semesta. Karena itu, jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, jika ada perintah, jika ada syariat, jika ada ajaran, anjuran dari Allah dan dari Rasulnya, yakini pasti ada kebaikannya. Jika ada larangan, jika ada hal-hal yang diharamkan, yakini pasti ada bahayanya. Maka jangan pernah kita merasa terbebani oleh syariat. Jangan kita fobi kepada agama. Jangan kita mengeluh karena ada aturan-aturan, karena semuanya itu untuk kita. Sebaliknya, jangan pernah merasa berjasa pada Allah. Jangan pernah merasa berjasa pada agama karena kita beragama Islam. Jangan pernah merasa berjasa karena kita sholat, karena kita tidak berjasa pada siapa-siapa. Kita berjasa pada diri kita sendiri. Dalam ayat yang tadi khatib baca, itu adalah teguran Allah kepada kaum Arab Badui yang merasa berjasa pada Nabi Muhammad ketika mereka masuk Islam. Mereka merasa berjasa telah masuk Islam, seolah-olah mereka menolong Nabi, seolah-olah mereka berbuat baik pada Nabi. Lalu mereka minta pamrih, mana untukku, mana jatahku, mana bagianku. Lalu Allah tegur, yamunnuna alaika an aslamu. Mereka merasa lebih, mereka merasa berjasa karena memeluk agama Islam. Qul, katakan, sampaikan, la tamunnu alayya islamakum. Jangan pernah merasa berjasa karena masuk Islam. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan sebenarnya Allah yang berjasa sehingga ia beri kalian hidayah untuk masuk Islam, sehingga Allah beri kalian petunjuk untuk beriman. Berimannya kalian, kalian yang beruntung. Kafirnya kalian, kalian yang rugi. Taatnya kalian, manfaatnya untuk kalian. Ingkarnya kalian, akibatnya juga untuk kalian. Allah tidak butuh, Allah tidak berkepentingan, Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Jemaah Jumat hamba Allah yang mulia, mungkin dalam mentaati Allah ada tantangannya, ada rintangannya. Dalam mentaati Allah dalam berpuasa, lapar dan haus akibatnya. Dalam mentaati Allah ketika haji, capek dan letih serta butuh biaya. Memang itu harga dalam mentaati Allah. Bukankah semuanya juga datang dari Allah? Lalu apa masalahnya jika yang datang dari Allah
kita gunakan untuk mentaati Allah. Jangan pernah protes, jangan mengeluh, sekaligus jangan pernah GR merasa berjasa pada Allah. Justru sebenarnya alhamdulillah Allah beri kita hidayah iman. Alhamdulillah Allah beri kita taufik untuk beramal soleh. Selain dari iman dan amal soleh yang bernama dunia, hanya ada artinya dan nilainya jika ada iman dan amal soleh. Tanpa iman dan amal soleh, sekaya-kayanya orang, sebanyak-banyaknya kekayaan dan apa yang dimiliki oleh orang, setinggi-tingginya jabatan, tapi tanpa iman dan amal soleh, itu justru sumber kecelakaan di dunia, apalagi di akhirat. Bersungguh-sungguhlah dalam mentaati Allah dan jangan pernah benci agama dan syariat Allah.